Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa dengan NIM B05222040 kelas B. Saya akan menjelaskan 5 materi. Yang pertama yaitu pergerakan pelaksanaan dalam fungsi manajemen. Apa itu pergerakan dalam pelaksanaan manajemen? Aktuatin adalah pergerakan orang-orang agar mau bekerja sama dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dihendaki yang secara efektif. Hisman 2013. Definisi fungsi pergerakan menurut para ahli Daras Melaya Hasibuan. Pergerakan atau pengarahan adalah pengarahan semua karyawan agar mau bekerja sama dengan bekerja efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. Peninjaya pergerakan adalah hubungan antara aspek dua individual yang ditimbulkan oleh adanya peraturan terhadap bawah untuk dapat dipahami, dan pembagian pekerjaan yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyatanya fungsi aktuasi merupakan usaha untuk mencapai dan menciptakan kerjasama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Faktor penghambat fungsi aktuasi. Kegagalan manajer menumbuhkan motivasi staf merupakan hambatan utama fungsi aktuasi. Hal ini dapat terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antara manusia. Tingkat kehubungan manusia hierarchy of 1. Kebutuhan untuk keseimbangan, 2. Kebutuhan untuk rasa aman dan ketentaraan, kebutuhan untuk diterima di lingkungan sosial, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan diri. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perubahan perilaku barang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Seseorang manajer yang ingin kepemimpinannya baik, maka pemimpin tersebut harus meninjaya motivasi dirinya sendiri untuk bekerja dan peka terhadap lingkungan. Memiliki kepekaan yang tinggal terhadap permasalahannya organisasi dan komitmen tinggi untuk mencegahnya atau motivasi staf agar mereka mau sadar melaksanakan tugas-tugas pokok organisasi seperti dengan kewenangan dan tanggung jawab yang melekat pada setiap tugas tersebut. Fungsi-fungsi kepemimpinan: pengambilan keputusan dan mengerealisasi keputusan, pengendalian wewenang dan pembagian kerja kepada para bawahan, meningkatkan daya guna dan hasil guna semua unsur-unsur manajemen, motivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat, pemeriksaan pengingkatan dan pengendalian rencana, mengorganisasi dan meningkatkan target. Kegiatan-kegiatan bawahan mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas bawahan, penilaian presentasi dan pemberian terguna atau penghargaan kepada bawahan, pengembangan bawahan melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan pengawasan melekat dan terperbaiki jika perlu. Gaya kepemimpinan di kantor yaitu upaya mencapai tujuan dilakukan dengan menimbulkan ketakutan serta ancaman hukum, kepentingan asuransi virtual, segala keputusan berdaya tangan pemimpin. Gaya kepemimpinan demokratik yaitu ditemukan peserta bawahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah. Gaya kepemimpinan yaitu peran pemimpin hampir tidak terlihat karena segala keputusan diserahkan kepada bawahan. Jadi setiap anggota organisasi dapat melakukan kegiatan. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua. Materi kedua yaitu monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan program dan kesehatan indikator pembelajaran mampu menjelaskan tentang
batasan monitoring dan evaluasi, dan menjelaskan tentang prinsip-prinsip monitoring dan evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai absek hasil yang diharapkan atau tidak yang dicapai output. Fungsi evaluasi yaitu evaluasi sebagai alat-alat perencanaan, evaluasi sebagai alat-alat perbaikan, prinsip atau evaluasi. Prinsip berkesinambungan artinya dilakukan secara berlanjut. Prinsip objektif artinya pelaksanaan bebas dari kepentingannya pribadi. Prinsip syahid yaitu mengandung konsisten yang benar-benar mengukur seharusnya diukur. Tahap perencanaan persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal yang akan diminator. Tahap pelaksanaan monitoring ini untuk mengukur keterampilan seseorang dalam menggunakan suatu tugasnya setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta di kantornya. Maka laksanakan monitoring tersebut. Saya akan melanjutkan materi ketiga, yaitu manajemen pelayanan kesehatan. Apa itu pelayanan kesehatan? Kesehatan atau perawat kesehatan adalah pemeliharaan atau peningkatan status kesehatan melalui usaha-usaha pencegahan, diagnosis, terapi, pemulihan atau penyembuhan penyakit, cedera serta gangguan fisik dan mental. Asrol dan Aswan 1996. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta kelompok atau masyarakat. Pelayanan kesehatan adalah sebuah konsep yang digunakan dalam memberikan layanan kesehatan. Batasan pelayanan kesehatan mengandung hal usaha sendiri. Lembaga atau organisasi memiliki tujuan yang dicapai lingkup program sasaran pelayanan. Usaha sendiri yaitu setiap usaha pelayanan kesehatan, misalnya bidang praktek mandiri, memiliki tujuan yang dicapai. Tiap pelayanan kesehatan memiliki produk beragam yang pada tujuan pokok adalah penikmat derajat kesehatan masyarakat. Macam-macam pelayanan kesehatan. Pelayanan kedokteran. Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok pelayanan kedokteran. Media surveillance yang ditandai cara pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri, solo praktikal atau secara bersama-sama dalam atau organisasi. Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan serta sasaran terutama untuk program dan keluarga. Pelayanan kedokteran menjalankan fungsi organ dan terkait dengan utama undang-undang masalah administrasi. Sangat sederhana, pelayanan kesehatan masyarakat menjalankan fungsi pengorganisasian masyarakat dan didatangkan dengan undang-undang. Materi keempat yaitu subsistem pelayanan kesehatan. Definisi pelayanan kesehatan merupakan subsistem yang memberikan masukan yang berfungsi untuk sebuah sistem seperti sistem pelayanan kesehatan. Maka masukan dapat berupa potensi masyarakat, tenaga kesehatan dan lain-lain. Manfaat program menjaga mutu dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan, dapat lebih meningkatkan efisien pelayanan kesehatan, dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, dapat melindungi pelaksanaan pelayanan kesehatan dari kemungkinan munculnya gugatan hukum. Jaminan mutu reproaktif program menjaga mutu. Reproaktif adalah program menjaga mutu yang dilaksanakan setelah pelayanan kesehatan diselenggarakan. Pada bentuk ini perhatian
diperhatikan lebih diutamakan pada unsur keluaran, yakni nilai penampilan pelayanan kesehatan. Jika penampilan tersebut berada di bawah standar yang ditetapkan, maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan kurang bermutu. Pembagian macam pelayanan kedokteran ditinjau dari tenaga pengelola. Diselenggarakan oleh satu orang. Bentuk pelayanan kedokteran yang diselenggarakan oleh satu orang amat populer di Indonesia. Inilah sebabnya banyak ditemukan dokter dan ataupun bidan yang memudahkan praktek perorangan diselenggarakan oleh kelompok. Bentuk pelayanan kedokteran berkelompok merupakan hal yang baru di Indonesia dan banyak macamnya. Secara umum dapat dibedakan atau dua macam, yakni hanya menyelenggarakan satu macam pelayanan kedokteran saja, misalnya praktek bersama dokter ahli kebidanan dan praktek bersama ahli kesehatan anak. Menyelenggarakan lebih dari satu macam pelayanan kedokteran. Pelayanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat adalah bagian dari pelayanan kedokteran yang dibutuhkan oleh penderitaan dalam waktu segera untuk menyelamatkan kehidupan. Unit kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan gawat darurat disebut dengan nama unit gawat darurat. Kegiatan yang menjadi tanggung jawab UGD menyelenggarakan pelayanan rawat darurat bertujuan menyelamatkan kehidupan penderitaan, namun sering dimanfaatkan hanya untuk memperoleh pendapatan pelayanan pertolongan pertama dan bahkan pelayanan rawat jalan. Menyelenggarakan pelayanan pengeringan untuk memperoleh pelayanan rawat inap, intifes. Penyelenggaraan pelayanan informasi medis darurat menampung serta menjawab semua pertanyaan semua anggota masyarakat tentang segala sesuatu yang ada hubungan dengan keadaan medis darurat. Dan materi terakhir, etika manajemen kesehatan. Apa itu etika? Definisi etika menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antara manusia yang beradab. Penempatan lain mengatakan bahwa etika adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta patuan dalam pengingkat laku sebagai anggota masyarakat yang baik. Dan tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana pertinggahan laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan-aturan yang mengatur bagaimana mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan etika agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukuman bagi diri sendiri maupun pasien atau klien. Definisi etika kesehatan. Etika kesehatan adalah pedoman atau aturan moral untuk menjalankan profesi etika. Kesehatan adalah suatu tatanan moral berdasarkan sistem nilai yang berlaku secara universal dalam mencegah perkembangan risiko pada individual, kelompok, dan masyarakat yang mengakibatkan penderitaan, sakit, dan kecacatan serta meningkatkan keberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan sejahtera. Tujuan etika kesehatan. Etika kesehatan bertujuan mengatur bagaimana bertingkah laku dalam memberikan jasa pelayanan kesehatan, menentukan aturan yang mengatur bagaimana mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan etika agar tidak menjadi suatu hal yang masuk ke ranah hukum atau menimbulkan efek hukum bagi diri sendiri maupun pasien klien. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.